Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Rahayu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang merger dan akuisisi. Keep on watching! Apa itu merger? Di sini udah ada yang tahu belum apa itu merger? Yuk simak videonya. Merger adalah penggabungan dua atau lebih bisnis atau perusahaan untuk membentuk suatu entitas yang sama sekali baru. Ini mengarah pada pembubaran satu atau lebih perusahaan untuk diserap ke dalam usaha lain yang ukurannya relatif lebih besar. Bentuk-bentuk merger. Bentuk-bentuk merger dibagi menjadi dua, yaitu merger melalui penyerapan dan merger melalui peleburan. Merger melalui penyerapan adalah ketika dua atau lebih entitas digabungkan menjadi perusahaan yang ada. Hal itu dikenal sebagai penggabungan melalui penyerapan. Hanya akan ada satu entitas yang bertahan setelah merger, sedangkan sisanya tidak akan ada lagi karena kehilangan identitasnya. Merger melalui peleburan adalah ketika dua atau lebih perusahaan melebur untuk melahirkan perusahaan baru. Semua perusahaan yang bergabung dalam merger dibubarkan, yaitu mereka akan kehilangan identitas mereka dan sebuah perusahaan baru akan dibuat. Jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger horizontal, adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang bisnis yang sejenis. Contohnya, penggabungan antara Coca-Cola dan divisi minuman Pepsi. Tujuan merger horizontal adalah untuk menciptakan organisasi baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih banyak. Yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal adalah penggabungan vertikal terjadi ketika perusahaan memiliki hubungan pembeli dan penjual, bergabung untuk membuat perusahaan baru. Contohnya, sebuah perusahaan mobil yang bergabung dengan pemasok suku cadang. Ketiga ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang merupakan bagian dari pasar yang sama dan memiliki berbagai faktor umum seperti metode pemasaran, teknologi, proses penelitian dan pengembangan, serta proses produksi. Contoh terbaik dari merger konglomerat adalah merger antara bank dan perusahaan asuransi. Dan terakhir ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan perusahaan antara beberapa usaha yang tidak ada kaitannya langsung. Merger ini akan membuat satu perusahaan besar dengan beragam bidang usaha. Contohnya, merger antara Walt Disney Company dan American Broadcasting Company. Apa sih alasan perusahaan melakukan merger? Yang pasti untuk menghemat biaya produksi, untuk menghasilkan modal, untuk memperluas jangkauan pasar mereka, untuk mendapatkan pengetahuan kepemilikan atau teknis, untuk memperluas ke wilayah baru, dan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan. Kekurangan merger. Kekurangan dari merger ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dilakukan. Terus belum lagi penanganan para investor dan pemegang saham dari kedua belah pihak. Selain kekurangannya, terdapat juga loh kelebihan dari merger. Kelebihan dari merger itu sendiri yang pasti peluang untuk para pelaku bisnis yang terlibat untuk memperluas bidang usahanya. Terus ada perusahaan dapat membagi tugas secara merata di antara pasar SDM di dalamnya. Selain itu, merger lebih terjangkau dan lebih mudah daripada perusahaan lain mengambil alih perusahaan Anda. Contoh perusahaan yang melakukan merger. Pada tahun 2005, PT Dankos Laboratories Tbk dan PT Encephal melakukan merger dan membuat perusahaan baru yang bernama PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2009, PT Indo Sentra Pelangi, PT Gizi Indo Prima Nusantara, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur,
PT Cipta Kemas Abadi melakukan merger dan membuat perusahaan baru yang bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pada tahun 2017, PT Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Properti Tbk melakukan merger dan membuat perusahaan baru yang bernama PT Ciputra Development Tbk. Pada tahun 2019, PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia melakukan merger dan membuat perusahaan baru yang bernama PT Bank BTPN Tbk. Pada tahun 2019, ada PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri melakukan merger, membuat perusahaan baru yang bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya, akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Kalian udah pada tahu belum? Yuk simak video penjelasannya. Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian atau seluruh saham. Tujuan akuisisi. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan. Ketiga, menguatkan dominasi pasar. Keempat, menguatkan bisnis inti. Klasifikasi akuisisi. Klasifikasi akuisisi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan objek akuisisi dan berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan objek akuisisi dibagi menjadi dua lagi, yaitu berdasarkan saham, akuisisi saham, yang dimana salah satu cara mengambil alih perusahaan lain adalah dengan membeli saham perusahaan tersebut. Sedangkan akuisisi aset adalah salah satu cara perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain adalah dengan membeli aktiva perusahaan tersebut. Sedangkan akuisisi berdasarkan jenis usahanya dibagi menjadi tiga, yaitu akuisisi horizontal, yang dimana pengambil alihan perusahaan yang memiliki bisnis yang sama. Kedua, ada akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal adalah pengambil alihan perusahaan yang memiliki keterkaitan usaha. Yang ketiga, ada akuisisi lain atau akuisisi konglomerat, di mana pengambil alihan yang sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Kelebihan akuisisi. Yang pertama, adanya pengendalian yang besar atas saham dan aset perusahaan yang diakuisisi. Kedua, tidak perlu mengurus banyak persyaratan, terutama yang berkaitan dengan badan hukum. Yang ketiga, tetap mempertahankan perusahaan yang telah ada sebelumnya dengan mengambil alih perusahaan kompetitor. Kekurangan akuisisi. Yang pertama, mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas. Kedua, akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju. Tiga, perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi. Pada tahun 2019, Bank BCA mengakuisisi Rabobank. Pada tahun yang sama, tahun 2019, Tokopedia juga mengakuisisi Bread Story.